Yang pertama ingin saya memperkenalkan diri, nama saya Sujono. Kemudian ada sedikit tambahan nama begitu di belakangnya, itu dikarenakan saya juga aktif di Tapak Suci, ada semacam mendapatkan gelar Ragil Santoso karena saya anak yang paling kecil dan waktu itu menampilkan kekuatan gitulah, sehingga sering di dalam keseharian ada yang menyebut dengan Sujono Ragil Santoso. Saya kelahiran asli dari Yogyakarta, 30 Juli 1946, di 77 tahun yang lalu lahir. Itu diri saya, dan posisi saya saat ini saya sebagai pensiunan yang selama ini mengabdikan diri sebagai PNS, sebagai guru, yaitu guru sekolah menengah pertama atau sekolah lanjutan tingkat pertama, pernah bernama seperti itu, di Yogyakarta. Baik itu dimulai dari pengabdian di sekolah atau SMP swasta, kemudian di SMP negeri, kemudian masuki masa pensiun pada 2006 yang lalu. Tentu saja di dalam kaitannya dengan pertemuan ini saya sangat berterima kasih masih ada perhatian terhadap saya yang kemungkinan nanti terkait dengan Anies Rashid Baswedan. Saya adalah guru SMP waktu di SMP Negeri 5, maksud saya itu sejak tahun 1978 sampai dengan 1998, jadi kurang lebih 20 tahun mengabdikan diri sebagai PNS di SMP Negeri 5 Yogyakarta sebagai guru BK atau bimbingan konseling, ada juga yang menyebut BP atau bimbingan penyuluhan. Yang kebetulan pada saat itu adalah sempat mendidik tentang atau siswa yang bernama Anies Rashid Baswedan, yang biasa di kehidupan sehari-hari di sekolah sering saya menyebutnya dengan Mas Anies saja begitu. Jadi kemungkinan nanti saya banyak menyebut dengan nama singkatnya Mas Anies ya. Sebagai guru BK tentu saja saya tidak memegang kelas atau mata pelajaran. Namun sebagai guru BK harus mengetahui juga baik itu prestasi akademik dari siswa, tapi juga bagaimana karakter-karakter mereka sebagai siswa itu selalu mendapat pantauan dari guru BK. Nah, sehingga saya mengenal Mas Anies ini, kemungkinan saya bisa menyebutkan lebih dekat daripada guru-guru kelasnya gitu. Sehingga saya juga tahu tentang Mas Anies, tentang prestasi akademik. Saya bisa menyampaikan bahwa prestasi akademik waktu di SMP Negeri 5 itu posisinya tidak pada top ranking ya, tetapi ada di atas rata-rata, jadi di atas rata-rata kelas untuk prestasi akademiknya. Tetapi juga di samping itu selaku guru BP saya juga memberikan beberapa materi yang menjadi tugas saya ditugasi oleh kepala sekolah untuk membimbing tentang yang terkait dengan kepemimpinan siswa, yaitu melalui pembinaan organisasi siswa intrasekolah atau OSIS di SMP Negeri 5. Nah, dalam hal yang terkait dengan kegiatan non akademis atau yang sifatnya adalah ekstrakurikuler atau di dalam tadi kepemimpinan OSIS, saya bisa menyampaikan bahwa sosok
Mas Anies ini mempunyai beberapa kelebihan, ya, beberapa kelebihan antara lain di dalam pergaulan dia itu termasuk siswa yang supel dan diterima oleh teman-teman sebayanya atau siswa-siswa yang lain dengan baik. Bahkan bisa saya sebutkan Mas Anies bisa menjadi semacam mediator, ya, penghubung komunikasi antara siswa dengan guru, terutama kami atau saya sebagai guru pembimbing itu banyak masukan-masukan tentang perilaku siswa di sekolah itu lewat Mas Anies, ya, mewakili dari teman-teman sebayanya atau teman-teman sekelasnya atau bahkan adik-adik kelasnya. Adapun di dalam bidang kepemimpinan, saya bisa menilai bahwa dia sudah tampak ada karakter pemimpin, yaitu di bawah serta pada waktu dia mengikuti kegiatan-kegiatan OSIS, ditandai dengan beberapa seksi bidang kegiatan yang dia ditugasi berada di dalamnya, dan kalau tidak salah waktu itu sempat selalu menjadi ketua kelompok lah misalnya begitu. Itu menunjukkan bahwa kehadiran dia di dalam setiap kelompok yang manapun itu menimbulkan ada dinamika, katakanlah itu diskusi atau ya candaan yang lain, itu selalu menyatakan dirasa lebih hidup lah gitu ya dengan kehadiran dia di dalam satu kelompok siswa itu yang di luar akademis. Tadi sudah saya sebutkan sekilas ya bahwa dia saya amati adalah mempunyai peran di dalam suatu bentuk kelompok ya, dalam kelompok. Jadi dari sana saya menilai dia mempunyai jiwa kepemimpinan yang lumayan baik ya gitu. Nah, kemudian di samping itu komunikasi dengan guru juga sangat baik, hingga keakraban antara siswa-siswa dengan guru itu menjadi lebih harmonis ya, seperti itu hubungan antara pendidik dan peserta didiknya gitu. Samping kegiatan-kegiatan itu ada yang menarik untuk saya sampaikan dengan melihat Mas Anies. Memang saya tidak menyangka bahwa di kemudian hari sosok Mas Anies ini menjadi ya dalam tanda kutip orang besar gitu ya di negeri kita tercinta ini. Yang saya maksudkan adalah saya sampaikan di depan, dia itu sebetulnya ada ya istilahnya lumrah saja, biasa-biasa saja di dalam kehidupan mereka, dalam pergaulan, baik itu di sekolah, baik itu pergaulan dengan sama teman ataupun sama guru, itu biasa-biasa saja. Tapi kemudian saya baru tahu bahwa dia itu mempunyai sesuatu yang luar biasa. Itu justru saya tahu setelah lama berpisah ya. Setelah lama berpisah kurang lebih 40 tahunan begitu, setelah dia tamat sekolah dan seterusnya itu. Meskipun demikian saya juga memantau bagaimana dia di SMA, bagaimana dia di perguruan tinggi, itu senantiasa menunjukkan adanya peningkatan perkembangan kepribadian dirinya itu sejalan dengan tingkat pendidikannya. Maksud saya, katakanlah waktu di SMP itu dia sebagai
anggota atau paling tidak ada ketua seksi dalam kegiatan-kegiatan, dan dia bisa mengembangkan waktu di SMA dan di perguruan tinggi. Misalnya dia mampu mengembangkan katakanlah materi-materi dasar waktu di SMP. Misalnya waktu di SMP dia mendapatkan kegiatan yang kami beri nama sepeda juang. Sepeda juang itu adalah perjalanan bersepeda dalam memperingati proklamasi kemerdekaan, jadi diselenggarakan di 17 Agustus itu. Dia senantiasa aktif terlibat di dalamnya, dan konon kabarnya menurut Mas Anies, waktu dia sempat mencetuskan adanya kegiatan di layar kaca TVRI di Yogyakarta itu dengan nama Tanah Merdeka, ya, dengan nama Tanah Merdeka. Dia menyatakan bahwa Tanah Merdeka itu cenderung atau lebih besar di inisiasi waktu pendidikan di SMP, di mana dengan sepeda juang itu meningkatkan jiwa patriotisme kejuangannya, itu ditingkatkan lagi dengan kemampuannya mengolah beserta teman-temannya di SMA maupun waktu di perguruan tinggi, itu lewat produksi mereka, yaitu dengan Tanah Merdeka. Kalau memprediksi sendiri, terus terang tidak, ya. Seperti saya katakan, dia biasa-biasa saja. Tapi setelah itu tadi peristiwa berikutnya itu baru kalau begitu apa yang saya berikan waktu di SMP itu tertangkap dengan baik dan terekam dengan baik oleh Mas Anies, dan dia mampu mengembangkan gitu. Jadi maka saya termasuk, ya istilahnya, terkejut dengan pernyataan dia. Jadi pernyataan dia bahwa apa yang dia lakukan itu dulu dari Pak Jono gitu katakanlah, waktu di SMP mendapatkan materi ini sehingga saya kembangkan. Juga termasuk tentang kepemimpinan, itu dia menyampaikan bahwa apa-apa yang dilakukan di tingkat-tingkat berikutnya, baik itu di SMA maupun waktu di perguruan tinggi tentang kepemimpinan, itu juga berasal dari waktu di SMP. Dia mengatakan begitu. Dari mana? Dari Pak Jono waktu memberikan penataran kepemimpinan pada kami pengurus OSIS. Pak Jono kan menerangkan tentang prinsip-prinsip kepemimpinan. Nah, itulah yang kemudian juga saya kembangkan sesuai dengan kemampuan saya di tingkat-tingkat selanjutnya. Satu kata untuk Mas Anies, ini hanya saya katakan anak yang luar biasa, anak yang berkemampuan untuk meningkatkan kualitas dirinya, dan saya sangat meyakini dia akan bermanfaat bagi semua. Satu harapannya, yang pertama dan utama pernah saya sampaikan pada Mas Anies pada saat akan ada pemilihan gubernur DKI waktu itu, yaitu di dalam kepemimpinan nanti itu untuk menyatakan diri tetap berikrar, yaitu ikrar dengan iman dan akhlak saya menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak saya menjadi lemah. Itu sebenarnya ikrar bagi anggota Tapak Suci Putra Muhammadiyah yang dia pernah juga belajar sedikit tentang dasar-dasar tapak sucian itu. Kemudian itu hendaknya menjadi bekal nanti di dalam memimpin dan mengabdikan diri pada masyarakat gitu.